Dalam luasnya kehidupan yang dipenuhi tantangan dan ketidakpastian, masing-masing dari kita menghadapi keputusan sulit, menghadapi badai atau mencari kedamaian di dalam jiwa kita. Ketika dunia tampaknya berbalik melawan Anda, bagaimana Anda tetap teguh, tidak goyah di hadapan kecemasan dan tekanan? Bayangkan diri Anda menghadapi salah satu guncangan mental terberat yang bisa dialami seseorang. Anda tiba-tiba kehilangan orang yang Anda cintai, bukan karena sakit atau usia tua, tetapi melalui kecelakaan yang tidak terduga, suatu peristiwa yang tak terduga. Dalam momen-momen itu, yang menyakitkan dan putus asa, menantang semua keyakinan dan ketahanan Anda. Saat Anda masih mencoba menerima kenyataan pahit ini, Anda menemukan pengkhianatan dari seorang teman dekat, seseorang yang telah Anda percayai dengan semua kepercayaan dan rahasia Anda. Kehilangan ganda dan pengkhianatan ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan Anda pada kehidupan dan orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga membuat Anda merasa kehilangan arah, tidak tahu bagaimana melanjutkan perjalanan Anda. Dalam momen-momen berat itulah filsafat stoik bersinar seperti cahaya penuntun, menawarkan kita pelajaran berharga, kekuatan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, memiliki keberanian untuk mengubah apa yang bisa kita ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Dan sebagian dari kekuatan itu ditemukan dalam mengenali 10 topik yang harus kita hindari untuk menjaga kedamaian batin dan kemajuan menuju ketenangan dan kebebasan spiritual. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan ini menjelajahi apa saja 10 topik tersebut dan bagaimana menghindarinya dapat membantu kita membangun fondasi yang kuat untuk jiwa kita, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, tidak peduli seberapa banyak badai yang mengamuk di luar. Namun, sebelum kita mendalami 10 topik tersebut, saya mengundang Anda untuk menerima tantangan kecil, tonton dengan sabar hingga akhir video, tanpa melewatkan satupun pelajaran karena setiap topik yang dibagikan adalah kunci penting untuk membuka kebijaksanaan dan ketenangan dalam jiwa Anda, membimbing Anda menuju hidup sebagai seorang stoik sejati. Nomor 1, jangan bicara tentang tantangan. Hidup sering membawa kita tantangan yang luar biasa, kadang-kadang membuat kita merasa kehilangan arah dan kesepian di tengah badai takdir. Setiap langkah, dari hambatan sehari-hari yang kecil hingga pertempuran spiritual yang menantang, menuntut kekuatan, kesabaran, dan keberanian. Namun, dalam kesunyian jiwa, mengikuti ajaran filsafat stoik, kita menemukan kekuatan yang melekat. Tidak selalu perlu berbicara atau membanggakan diri dalam menghadapi kesulitan. Sebaliknya, belajar untuk merangkul dan mengatasi tantangan dengan tenang, namun dengan semua keberanian dan kekuatan jiwa, adalah rahasia untuk bangkit di atasnya. Kekuatan sejati tidak terletak pada mengekspresikan emosi setiap kali kita menghadapi tantangan, tetapi dalam kemampuan mengendalikan diri dan mengatasinya dengan keberanian dan kecerdasan. Menyuarakan kesulitan kita tidak membuatnya menghilang, terkadang malah memperbesarnya dalam pikiran kita. Oleh karena itu, biarkan kekuatan Anda ditunjukkan melalui tindakan sabar, ketekunan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap tantangan yang dihadirkan oleh kehidupan bukan hanya pelajaran berharga, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk mengasah diri, untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Diam di hadapan kesulitan bukanlah penyerahan, melainkan ekspresi ketahanan dan tekad, membuat setiap cobaan pada akhirnya tidak berarti di hadapan kemauan dan kekuatan kita. Jadi hadapi setiap tantangan dan biarkan diri Anda menjadi lebih kuat, tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui keheningan dan konfrontasi yang berani. Tanamkan dalam diri Anda semangat ketenangan, ketahanan, dan keteguhan, dan jadikan setiap tantangan sebagai landasan peluncuran untuk pengembangan diri yang berkelanjutan. Nomor 2, jangan ungkapkan rahasia Anda. Senjata yang paling menyakitkan mungkin bukan selalu cambukan musuh, tetapi kadang-kadang adalah luka yang ditimbulkan oleh orang-orang terdekat kita. Jangan bertaruh pada hubungan di sekitar Anda karena mereka mungkin menjadi lebih rapuh daripada yang kita bayangkan. Mengenal wajah, tetapi tidak hati.
Berhati-hatilah terhadap kata-kata dan tindakan adalah hal yang sangat penting. Bahkan dengan orang-orang terdekat, beberapa rahasia tidak boleh diungkapkan dengan santai untuk menghindari gosip. Dalam lingkungan yang kompleks ini, stoicisme berfungsi sebagai mercusuar, menerangi jalan dengan prinsip-prinsip yang teguh, menjaga ketenangan, dan tidak membiarkan emosi mengatur tindakan. Kerahasiaan juga merupakan bagian dari identitas seseorang, tanda pribadi yang tidak mudah diungkapkan di bawah cahaya rasa ingin tahu atau spekulasi. Melatih pengendalian diri dalam menjaga rahasia tidak hanya menunjukkan kemampuan mengelola informasi tetapi juga menandakan kekuatan batin. Menjaga rahasia adalah keputusan yang sadar, pilihan untuk menghormati diri sendiri dan melindungi ruang mental individu. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa tidak semua rahasia harus disimpan selamanya. Berbagi, jika dilakukan dengan cerdas dan tepat waktu, bisa menjadi kunci untuk membuka pemahaman dan hubungan yang mendalam. Poin pentingnya adalah menilai dan memilih waktu serta penerima yang tepat sehingga setiap kata dan tindakan membawa makna dan melayani tujuan yang lebih tinggi. Dan ketika, sayangnya, rahasia kita tidak sengaja terungkap, stoicisme sekali lagi menjadi cahaya penuntun dalam cara kita bereaksi. Alih-alih kehilangan ketenangan atau menderita, kita belajar untuk melihat peristiwa secara objektif, sehingga menemukan solusi dan pengalaman belajar. Ini bukan hanya cara untuk mengatasi kesulitan tetapi juga kesempatan untuk perbaikan diri. Akhirnya, dalam perjalanan hidup, menjaga rahasia dan berbagi dengan tepat bukan hanya pelajaran dalam penguasaan diri tetapi juga bukti kedewasaan dan kebijaksanaan. Untuk menjadi stoik sejati, belajar untuk ada dan hidup harmonis dengan dunia, di mana setiap kata, setiap rahasia, membawa bobotnya sendiri. Nomor 3, jangan bicara tentang pencapaian Anda. Di dalam hati filosofi stoik tersembunyi pelajaran berharga tentang penguasaan diri dan kebijaksanaan dalam menjaga pencapaian seseorang tetap pribadi. Ini bukan tindakan kerahasiaan atau ketidakamanan, melainkan bukti kedewasaan batin dan kedalaman, potret esensi sejati seseorang di balik kesuksesan yang gemerlap. Izinkan saya menguraikan kisah seorang tukang kebun bernama Liam, sebuah contoh kesabaran dan hasrat, yang perlahan-lahan mengubah sebidang tanah tandus menjadi surga kehidupan, sebuah taman yang dipenuhi dengan warna dan aroma. Setiap pagi, saat cahaya lembut fajar menyebar di seluruh tempat, Liam akan bangun, dengan rajin merawat pekerjaannya dalam keheningan, tanpa mengeluh atau menunjukkan kelelahan. Pekerjaannya bukan hanya tentang merawat tanaman tetapi juga tentang merawat kehidupan, memperhatikan setiap eksistensi kecil di dalam tamannya. Saat musim panen mendekat, taman Liam menjadi kanvas yang hidup dengan nuansa bunga dan buah yang cerah. Tetapi di balik keindahan itu terdapat kerja keras tanpa henti, keringat, dan malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk merawat dan melindungi taman dari hama dan cuaca buruk. Liam tidak pernah berbicara tentang tantangan atau usaha yang dia lakukan. Dia hanya tersenyum dan berbicara tentang kebahagiaan yang dia rasakan melihat setiap bunga mekar, setiap buah matang di bawah sinar matahari. Kisah Liam bukan hanya bukti kerendahan hati tetapi juga mengandung pelajaran mendalam tentang nilai penguasaan diri. Ini adalah pelajaran tentang hidup dan berintegrasi sepenuhnya dalam kehidupan, tidak mencari perhatian atau pengakuan dari luar tetapi fokus pada kemajuan dan pengembangan batin, dan menemukan kebahagiaan di setiap momen pekerjaan sehari-hari. Dengan menjaga diam tentang pencapaian kita belajar untuk menghargai proses daripada hasil. Mencari kebahagiaan di setiap momen yang rajin dan kebebasan dari ketergantungan pada pandangan orang lain adalah esensi hidup yang tidak membutuhkan pengakuan eksternal untuk menegaskan harga diri. Sebuah kehidupan di mana setiap pagi kita bangun mengetahui kita sedang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dalam diam dan penguasaan diri. Jadi, biarkan pencapaian Anda diekspresikan melalui tindakan, melalui perbaikan diri yang konstan setiap hari daripada melalui kata-kata. Itulah cara hidup sejati seorang stoik, hidup yang penuh makna, kerendahan hati,
dan fokus pada pengembangan batin, melampaui sorotan pengakuan dan ketenaran. Praktikan untuk tidak berbicara tentang pencapaian Anda jika Anda telah belajar pelajaran penguasaan diri dan kebijaksanaan dalam menjaga mereka tetap pribadi. Nomor 4, jangan bicara tentang langkah Anda selanjutnya. Apakah Anda seorang pecinta catur? Bayangkan seorang pemain catur menggerakkan bidaknya dengan diam-diam sementara lawannya mencoba menebak langkah mereka berikutnya. Ini bukan hanya pertempuran kecerdasan tetapi juga pelajaran mendalam tentang kesabaran, strategi, dan keheningan. Dalam dunia catur, setiap gerakan membawa pesan, rencana tak terucap yang hanya dapat dipahami dan dievaluasi oleh pemain berpengalaman. Keheningan bukan hanya bagian dari permainan, tetapi juga senjata rahasia, faktor penentu antara kemenangan dan kekalahan. Filosofi Stoik dengan ajarannya tentang pengendalian diri dan kerendahan hati, mendukung perspektif ini dalam hidup. Ketika Anda memilih untuk tidak mengungkapkan langkah Anda berikutnya, Anda tidak hanya melindungi rencana Anda dari pengawasan orang lain, tetapi juga mempertahankan fokus dan motivasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan. Kerendahan hati ditunjukkan dengan menjaga niat Anda dekat dengan dada, penghalang yang kuat terhadap penilaian dan gangguan. Ini mendorong konsentrasi mendalam, memungkinkan Anda untuk menyalurkan semua energi dan perhatian Anda untuk mencapai tujuan Anda. Dalam keheningan, Anda menemukan ruang untuk pertumbuhan pribadi tanpa perlu penerimaan atau pengakuan dari orang lain. Lebih jauh lagi, menjaga rencana rahasia bukan hanya pilihan strategis tetapi juga ekspresi kemandirian. Anda memegang kunci takdir Anda, dengan percaya diri memutuskan setiap langkah tanpa perlu persetujuan orang lain. Ini juga membantu Anda menghindari jebakan kepuasan diri yang dapat dibawa oleh pujian, mendorong Anda untuk terus berusaha tanpa henti. Pada akhirnya, dalam perjalanan Stoik, keheningan tentang langkah berikutnya adalah pengingat kekuatan batin dan nilai kerendahan hati. Dengan menjaga rencana tetap dekat, Anda memupuk ruang batin yang kuat di mana fokus dan tekad dapat berkembang tanpa gangguan. Biarkan tindakan Anda berbicara tentang nilai mereka. Dan ketika pencapaian tercapai, keheningan yang Anda pilih akan berbicara dengan sangat jelas. Nomor 5, jangan bicara tentang orang lain. Kita hidup di dunia yang datar di mana nilai seseorang dinilai oleh status sosial atau bahkan dapat dibayangi oleh pandangan orang lain. Siapa menyukai siapa, siapa menyakiti siapa, dan siapa melakukan apa menjadi topik pembicaraan sehari-hari. Namun, bagaimana jika orang-orang membicarakan Anda? Tentu saja itu tidak akan membuat Anda bahagia. Dan tentu saja, Anda juga tidak boleh menggosip tentang orang lain. Berikut adalah alasan mengapa Anda tidak boleh melakukannya. Pertama, tentang kekuatan kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan besar, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua kata layak mendapatkan perhatian kita. Stoicisme menekankan pengendalian diri dan kesadaran dalam berbicara. Memilih kata-kata dengan hati-hati adalah langkah pertama untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan terarah. Kedua, fokus pada diri sendiri. Alih-alih khawatir tentang apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, emosi, tindakan, dan pikiran kita. Ini tidak hanya membantu kita mengurangi kecemasan yang tidak perlu tetapi juga memastikan bahwa kita menginvestasikan energi kita untuk pengembangan diri. Ketiga, membangun lingkungan yang positif. Ketika memutuskan untuk tidak terlibat dalam gosip tentang orang lain, kita berkontribusi untuk membangun lingkungan yang lebih positif, di mana rasa hormat dan kebaikan menjadi dasar. Dengan demikian, kita menciptakan rantai pengaruh positif di dalam komunitas. Keempat, pengampunan dan pemahaman. Tidak membicarakan orang lain juga merupakan cara untuk menunjukkan pengampunan dan pemahaman. Setiap dari kita menghadapi tantangan dan membuat kesalahan, dan menerima hal ini membantu kita mengembangkan empati dan belas kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak membicarakan orang lain bukan hanya pilihan dalam perilaku,
tetapi juga bagian penting dari membangun kehidupan yang bermakna. Kita didorong untuk menjalani hidup yang terarah, fokus pada pengembangan pribadi, dan menunjukkan kebaikan serta pemahaman. Dalam dunia yang datar ini, nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang orang lain katakan atau pikirkan, tetapi dalam karakter dan tindakan mereka. Ingatlah bahwa setiap kata dan setiap tindakan kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kita telah setengah jalan dalam perjalanan dengan 10 topik tentang bagaimana menghindarinya dapat membantu kita membangun fondasi yang kokoh untuk jiwa. Kehadiran Anda di sini menunjukkan komitmen dan kesiapan Anda untuk tantangan dalam perjalanan menjadi seorang stoik sejati. Tinggalkan komentar, "Saya telah setengah jalan dalam perjalanan menjadi seorang stoik sejati," sebagai dorongan dan motivasi untuk diri Anda sendiri. Dan sekarang, alihkan fokus Anda ke topik berikutnya. Nomor 6, jangan bicara tentang perbuatan baik Anda. Bayangkan sebuah lilin yang diam-diam menerangi ruangan yang gelap. Cahayanya lembut, tidak mencolok, namun hangat dan menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah simbol melakukan kebaikan di mana setiap tindakan kebaikan dilakukan bukan untuk pengakuan atau pujian, tetapi karena sifatnya yang melekat. Di dunia yang bising di mana orang sering mencari perhatian, melakukan tindakan kebaikan dengan diam-diam tampaknya telah menjadi seni yang hilang. Mari kita telusuri kisah Jack, seorang pria yang hidup dengan filosofi stoik. Jack secara teratur menjadi sukarelawan di pusat komunitas lokal, di mana ia membantu para tunawisma dan memberikan mereka makanan. Ia melakukan ini bukan karena ingin diakui atau dipuji, tetapi karena ia percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Suatu hari musim dingin yang sangat dingin, Jack bertemu seorang pemuda yang gemetar di jalan, tanpa tempat hangat untuk pergi. Alih-alih hanya memberikan uang, Jack mengundangnya ke sebuah kafe dan membelikannya makanan panas dan secangkir kopi. Ia duduk bersama pria itu dan mendengarkan ceritanya, menunjukkan bahwa ada seseorang yang peduli. Jack tidak pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun, karena baginya nilai tindakan itu terletak pada tindakan itu sendiri, bukan pada pengakuan dari orang lain. Ingatlah bahwa tindakan kebaikan tidak boleh dilakukan untuk mencari perhatian atau pujian. Seperti lilin di malam hari, tindakan kita harus dengan lembut memancarkan cahaya, menerangi kehidupan orang lain tanpa perlu membuat diri kita dikenal. Ketika kita melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan apapun, kita benar-benar hidup pada esensi tertinggi kita. Kita menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam membantu orang lain tanpa membutuhkan pengakuan. Sorotan panggung tidak dapat menentukan nilai sejati dari perbuatan mulia. Jadi, mari kita lakukan perbuatan baik dengan diam-diam, memungkinkan tindakan tersebut untuk menyatakan nilai Anda. Inilah esensi hidup untuk menjadi seorang stoik sejati, di mana melalui tindakan kita mengekspresikan diri kita dengan diam namun mendalam. Nomor 7, jangan bicara tentang rencana masa depan Anda. Menjelaskan mengapa Anda tidak boleh mengungkapkan rencana dan tujuan Anda kepada orang lain patut dipertimbangkan. Sebagian besar dari kita percaya bahwa jika kita mengumumkan rencana dan tujuan kita kepada orang lain, mereka akan memberikan umpan balik dan bantuan, sehingga memudahkan rencana tersebut untuk berhasil. Namun, para ilmuwan telah membuktikan sebaliknya, mengungkapkan rencana Anda kepada orang lain mengurangi kemungkinan Anda untuk mencapai rencana tersebut. Penelitian-penelitian ini telah dilakukan sejak zaman dahulu. Sebuah studi oleh ilmuwan W. Mara pada tahun 1933 menunjukkan bahwa jika seseorang mengumumkan solusi untuk suatu masalah dan diakui oleh orang lain atas solusi tersebut, realitas sosial muncul di otak mereka, di mana mereka memandang diri mereka sendiri sebagai telah menyelesaikan tugas, bahkan ketika solusi tersebut belum diimplementasikan. Menyimpan rencana masa depan rahasia bukan hanya latihan dalam otonomi diri, tetapi juga pengingat akan kekuatan hidup di masa kini. Masa depan adalah halaman kosong yang belum ditulis dan oleh karena itu tidak boleh dibicarakan dengan kepastian.
Kekuatan diam dalam menjaga rencana masa depan rahasia menciptakan ruang untuk fokus mendalam pada pekerjaan saat ini. Ini mencerminkan prinsip inti stoicisme, yaitu fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Alih-alih memamerkan rencana masa depan, bertindaklah setiap hari dengan niat dan tujuan yang jelas, menghargai setiap momen sebagai kesempatan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda. Ketika tidak sibuk membicarakan rencana masa depan, Anda hidup dan sepenuhnya hadir di setiap momen, menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir. Ini tidak hanya membantu kita menghindari rasa pencapaian semu, tetapi juga memotivasi kita untuk mengambil tindakan nyata untuk mencapai tujuan kita. Selain itu, menyimpan rencana Anda rahasia adalah ungkapan kerendahan hati dan misteri, ciri khas dari Stoik. Di dunia yang penuh dengan pamer di media sosial, dia menunjukkan kepercayaan diri dan kemandirian, menegaskan bahwa kita percaya pada jalan kita tanpa perlu persetujuan atau dorongan dari orang lain. Tentu saja, ada pengecualian ketika Anda membutuhkan seseorang untuk mengawasi dan mendorong Anda untuk melaksanakan tugas harian Anda harus memberitahu mereka tentang tujuan dan rencana Anda. Tetapi ingat, Anda sedang berada di jalan untuk menjadi seorang stoik sejati, jadi membangun disiplin untuk diri sendiri lebih baik daripada mengandalkan seorang pengawas. Jika Anda setuju dengan perspektif kami, tinggalkan jejak Anda dengan memberi tanda suka dan bagikan video ini. Nomor 8, jangan bicara tentang kelemahan Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda harus berbagi kelemahan Anda dengan orang lain? Jawaban saya adalah tidak. Saya sangat percaya bahwa kita tidak seharusnya melakukannya. Dan mengapa? Sederhana saja, karena orang lain mungkin menggunakan kelemahan tersebut melawan kita, bahkan mereka yang kita cintai dan mereka yang mencintai kita. Penting untuk membedakan dengan jelas antara kekurangan dan kelemahan. Kekurangan bisa berupa sifat negatif atau kesalahan dalam karakter yang dapat kita akui dan perbaiki. Mengakui kesalahan kita itu penting, tetapi kelemahan adalah cerita yang berbeda. Kelemahan kita adalah apa yang membuat kita rentan, yang dapat menyebabkan kita runtuh kapan saja karena bagaimana mereka mengguncang emosi atau tindakan kita. Kita memiliki dua pilihan, menyembunyikan kelemahan kita atau mengatasinya, tetapi itu hanya bisa terjadi ketika tidak ada yang mengetahuinya. Untuk menggambarkan, pertimbangkan skenario berikut. Merasa marah adalah reaksi manusia yang alami terhadap situasi yang tidak diinginkan. Pernahkah Anda merasa marah pada seseorang karena mereka melakukan sesuatu yang benar? Jawabannya mungkin tidak. Kemarahan seringkali berasal dari persepsi tentang sesuatu yang tidak adil atau tidak adil bagi kita. Tetapi jika kita berbicara secara terbuka tentang kelemahan kita membuka pintu bagi orang lain untuk memiliki kesempatan menyakiti kita, baik secara sengaja maupun tidak. Ini tidak hanya menciptakan siklus menyakiti yang tidak pernah berakhir, tetapi juga menghambat proses pengembangan diri kita. Menghadapi dan mengatasi kelemahan kita dalam diam bukan hanya tindakan kekuatan, tetapi juga ungkapan penghargaan diri dan pengendalian diri, prinsip inti dari stoicisme. Kita sangat diingatkan akan pentingnya melindungi diri kita sendiri dan merahasiakan hal-hal yang dapat membuat kita rentan terhadap dunia luar. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri kita dari bahaya, tetapi juga menjaga kedamaian batin dan harmoni, melanjutkan perjalanan pengembangan pribadi kita tanpa dipengaruhi oleh penilaian atau oposisi dari luar. Nomor 9, jangan bicara tentang impian terdalam Anda. Pada topik nomor 9, kita menyelami nasihat yang mendalam dan bermakna tentang menjaga impian terdalam kita tetap rahasia. Ini bukan hanya saran tentang kerahasiaan, tetapi juga strategi mendalam untuk memperkuat kekuatan batin dan menegaskan kemandirian jiwa. Bayangkan Anda merawat sebuah impian besar, seperti menulis buku yang bisa mengubah hidup pembacanya. Mengungkapkan ini terlalu dini bisa menyebabkan pengawasan dan keraguan dari orang lain, menciptakan tekanan yang tidak perlu yang mengganggu dan mengecilkan hati. Kita sampai pada nilai kedamaian batin,
suatu keadaan yang dapat kita pertahankan melalui keheningan dan introspeksi. Ketika Anda menjaga impian Anda tetap dekat, Anda menciptakan ruang pribadi untuk merawat dan mengembangkannya, terlindung dari kebisingan eksternal. Ini tidak hanya membantu konsentrasi tetapi juga memberikan pengejaran impian dengan makna yang lebih besar. Kemandirian adalah landasan stoicisme. Dengan menahan impian terdalam, Anda tidak hanya mengambil tanggung jawab penuh untuk mewujudkannya, tetapi juga membina kekuatan dan ketahanan batin. Bayangkan diri Anda sebagai benih yang ditanam dalam kegelapan, membutuhkan waktu, kesabaran, dan perlindungan untuk tumbuh kuat sebelum mencapai sinar matahari. Dengan menjaga impian Anda tetap rahasia, Anda belajar dengan sabar merawat dan mengembangkannya, memungkinkan mereka menjadi lebih kuat dan lebih layak. Dengan tidak terburu-buru mencari pengakuan dari orang lain, Anda menciptakan ruang tenang bagi impian Anda untuk berkembang secara alami. Dengan tidak berbagi aspirasi pribadi, Anda tidak hanya melindungi mereka dari pandangan dunia yang menghakimi, tetapi juga memupuk kekuatan dan kemandirian jiwa dari dalam. Ini adalah proses ketekunan dan perbaikan diri, di mana setiap langkah diambil dengan diam namun yakin, seperti benih ajaib yang menunggu saatnya untuk mekar di bawah sinar matahari. Ingatlah untuk menekan lonceng notifikasi dan berlangganan jika Anda mendapatkan pelajaran dari topik ke-9 ini. Nomor 10, jangan bicara tentang momen kesendirian Anda. Dalam keheningan kesendirian, kita diundang untuk menghadapi diri kita sendiri, tanpa selubung, tanpa kebisingan yang mengganggu. Ini adalah saat di mana kita dapat mendengarkan suara sejati jiwa kita, suara yang sering diabaikan atau dilupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kesendirian mengajarkan kita bahwa dalam momen-momen ini, kita tidak hanya menghadapi diri kita sendiri, tetapi juga alam semesta, mengakui bahwa masing-masing dari kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dan bahwa setiap kesendirian hanyalah sementara dan berharga. Kesendirian menjadi guru, mengajarkan kita untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada penerimaan atau penilaian orang lain. Ini mendorong kita untuk menciptakan ruang batin yang kuat di mana kita dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dan kebajikan tertinggi kita. Dalam kesendirian, kita belajar menerima dan mencintai diri kita sendiri secara autentik, menemukan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Momen-momen kesendirian juga merupakan saat di mana kita dapat menghadapi dan mengatasi ketakutan kita, dengan menyadari bahwa kedamaian dan kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari validasi eksternal atau simpati dari orang lain. Kita belajar menemukan stabilitas dan ketenangan dalam ketidakpastian, menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan, dan mencapai keadaan jiwa yang mulia, di mana kedamaian dan kekuatan hidup berdampingan. Menghubungkan dengan diri sendiri dalam momen-momen kesendirian, bukan hanya tindakan penghormatan diri tetapi juga ungkapan kebebasan. Ini memungkinkan kita untuk hidup secara bermakna, setia pada diri kita sendiri, dan mengejar jalan pengembangan pribadi yang tulus dan berkelanjutan. Momen-momen kesendirian menjadi permata berharga dalam perjalanan penemuan diri, momen di mana kita belajar menghargai keheningan, menghormati privasi, dan menghargai kesendirian sebagai bagian yang tak tergantikan dari kehidupan. Di bawah cahaya filsafat stoik, kita diingatkan akan nilai disiplin diri, kerendahan hati, dan fokus pada perbaikan diri setiap hari. Dengan menghindari diskusi tentang 10 topik yang disebutkan, kita tidak hanya memelihara pikiran yang damai tetapi juga menciptakan ruang positif untuk pertumbuhan pribadi dan semangat komunitas. Saat Anda menyelami lebih dalam perjalanan penemuan diri ini bersama kami, jangan lupa untuk berbagi pemikiran dan pengalaman Anda di bagian komentar di bawah video. Umpan balik dan berbagi Anda adalah sumber dorongan yang besar yang membantu kami terus menciptakan konten yang lebih bermakna dan berwawasan. Jika Anda menemukan nilai dalam wawasan ini dan ingin mendukung kami, jangan ragu untuk menyukai dan membagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda. Yang paling penting, jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan tekan berlangganan agar tidak melewatkan video kami,
di mana kita bersama-sama mengeksplorasi dan menerapkan filsafat Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah di sini untuk pelajaran Stoik yang ditampilkan di akhir video, agar Anda tidak melewatkan pelajaran apapun. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama kami hari ini. Hiduplah secara bermakna, disiplin diri, dan selalu berusaha untuk perbaikan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.